Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi kataba alaina bi siyami syahri ramadan taqarruban ilallahi ta'ala kama kutiba 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah la haula wala quwata illa billah. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, Prof. Nuh, Pak Jainal, Prof. Didi Jahrimi dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita masih cukup waktu untuk ceramah. Saya pikir ceramahnya harus sampai maghrib, ternyata dibatasi 15 menit. Saya harus taat karena umat Islam itu enggak ada yang paling disiplin kecuali pada saat buka puasa. Sudah nunggu-nunggu dan sebaik apapun ceramahnya kalau sudah buka harus berhenti. Karena tidak mungkin ada yang mau dengarkan penceramahnya. Bapak-Ibu sekalian, kita bicara soal bulan Ramadan, banyak yang paradok dalam kehidupan ini. Karena seharusnya di bulan Ramadan itu harusnya lagi adalah lebih sedikit konsumsi dan kebutuhan konsumsi tentu lebih sedikit. Tapi kita mendengarkan setiap tahun itu selalu ada pengumuman pemerintah, persiapan beras cukup, sembako cukup dan seterusnya. Ini berarti ada yang paradok, kita puasanya, momennya puasa, tapi ternyata enggak mengurangi konsumsi. Ini mirip dengan keuangan kita, literasinya 63%, kata OJK 43%, tapi kok inklusinya cuma 13%. Ini paradok. Jadi di Indonesia memang sering banyak paradok, ada undang BPJPH, tapi barang-barang masuk ke Indonesia tanpa halal juga boleh gitu. Yang ketawa yang ngerti ini ya. Sama Bapak sekalian, ini persoalan makan ini penting untuk mencetak kader kita, karakter kita. Dan juga kader-kader kita tergantung dengan pola makannya. Dalam suatu riwayat saya buka tadi di surat Al-Baqarah ayat 247. Ini gaya Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu pasti ingat nomor suratnya dan juga nama suratnya, tapi lupa bacaan ayatnya. Berbeda dengan NU, itu lupa nama ayat dan suratnya, tapi hafal membaca ayatnya. Jadi kalau satu waktu saya ikut Muhammadiyah, karena kayaknya yang hadir di sini banyak Muhammadiyah. Nah, di cerita tentang Nabi Samuel, yang itu setelah Nabi Musa, Bani Israel, itu merasa kehilangan tokoh dan ditindas. Mungkin mirip dengan Zionis sekarang yang balas menindas karena merasa dirinya ditindas. Kemudian karena merasa ditindas, ia ingin membalas dan ingin membuat kerajaan Bani Israel. Setelah 2 generasi dari Nabi Musa itu. Nah, minta sang raja yang akan memimpin kekuasaan di kaum Bani Israel itu. Diberikanlah namanya adalah Tolut. Tolut inilah yang akan melawan Jalut, sang penguasa, tentara yang itu zalim. Semua orang kekayaannya dirampas untuk memperkuat kekuasaannya si Jalut itu. Satu saat Tolut yang itu sebenarnya tidak diakui oleh Bani Israel. Kenapa? Yang ditunjuk sebagai raja bukan orang yang lebih baik daripada mereka. Bukan lebih kaya tetapi dia ahli strategi. Tapi dia punya kekuatan, Tolut. Kemudian Tolut itu berangkat dengan kalau nggak salah 1.300 tentaranya ingin melawan Jalut. Dalam perjalanan padang pasir itu tentaranya dalam keadaan haus dan keadaan lapar. Kemudian Tolut mengatakan nanti dalam perjalanan akan menemukan sungai bening jernih. Anda kalau toh menemu itu minumlah seperlunya dan basahi seperlunya. Tapi dari yang 1.313 kalau nggak salah, 1.000-nya itu adalah mandi, berguyur, makan sebanyaknya. Setelah kenyang dan minum itu diajak berangkat lagi, 1.000 itu tidak mau. Sudah capek, kenapa kenyang? Hanya 313 yang mau berangkat, di antara di dalamnya adalah Nabi Daud. Yang dikenal mampu membengkokkan, melunakkan besi itu Nabi Daud. Dan Nabi Daud dan rombongannya inilah ketika berangkat melawan Jalut, anak muda umur 13 tahun saat itu Nabi Daud yang mengalahkan Jalut itu. Intinya apa? Dalam proses orang bisa berjuang ini
ketika dia mampu lapar, mampu menahan makan dan minum. Dari sekian banyak 1.000 tentara itu tak mau berangkat lagi. Kenapa? Karena sudah tahu nikmatnya makan dan segernya minum di situ. Seringkali kita juga berhenti menjadi pejuang idealis itu ketika sering kelamaan mapan. Sering mapan dan kelamaan mapan, lupa berjuang. Nah kalau kita berjuang ekonomi biasanya kan harus mapan. Masa kita bicara syariah, ekonomi syariah, lalu kita tidak kaya. Jadi kalau kita bicara dosen ekonomi syariah ternyata miskin, berarti ilmunya tidak manfaat. Yang tepuk tangan ini kayaknya yang masih miskin ini kayaknya. Jadi ekonomi syariah itu adalah ketika orang dirinya kaya dan dirinya itu benar. Dirinya kaya, dirinya soleh. Jadi kalau soleh saja ya ustadz gitu loh. Tapi kalau kaya saja ya kapitalis. Jadi orang yang aktif di ekonomi syariah itu dirinya kaya dan soleh. Maka tadi cerita tentang Tolut dan Jalut itu. Kita ini repot jadi berjuang ekonomi syariah. Karena memang harus kaya dan harus nyaman. Mau suruh idealis agak susah. Apa sih yang enak memang perjuang ekonomi syariah harus miskin semua biar lebih idealis ya. Nah ini Allah mengajarkan kita di bulan Ramadan. Untuk apa? Latihan lapar agar tetap idealis. Seorang pejuang itu yang mau jadi menteri lah, mau menjadi tukang sapu, mau jadi staf, ya seorang aktivis itu ya idealis. Dan biasanya kalau dia tahan lapar, yang banyak itu di antara kita ini berani mati tapi takut lapar. Nah kalau sudah pasukan yang seperti ini, susah ini berjuang, benar-benar berjuang. Oleh karena itu menurut saya latihan di bulan Ramadan adalah latihan lapar madrasatun insaniyatun. Adalah balai latihan untuk menjadi manusia seutuhnya. Kita bisa merasakan orang yang lapar tetap ada pada kemanusiaan. Dan kalau sukses kita akan menjadi Aidil Fitri. Kembali kepada kefitrahan kita. Tapi kalau tidak ya tinggal kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Tidak ada arti apa-apa hidup ini kecuali haus dan lapar dari puasa kita. Contohnya apa? Sekarang kita bisa melihat Indonesia yang katanya umat Islam paling banyak, ternyata sampah makanan paling banyak keempat seluruh dunia. Makanan, padahal kita menganggapnya kekurangan makan sampai ada MBG. Tapi sampah makanan ternyata paling banyak di antara kita. Artinya apa? Memang kehidupan kita ini banyak yang paradok. Antara nilai-nilai yang baik di dalam Islam, antara bagaimana sesuatu yang baik dalam Islam ternyata dalam prakteknya tidak. Kita mengkampanyekan an-nadhafatu minal iman. Ternyata toilet masjid adalah paling kotor. Sama dengan kita menganggap umpamanya oh ternyata ekonomi saya paling baik. Ternyata katanya Menkyu itu adalah lebih jahiliyah daripada riba katanya. Karena apa? Dihitungnya hanya dari pendapatan, bukan dari akadnya. Kalau hitung dari pendapatan, maka judilah menurut saya yang lebih syariah. Karena akan mendapat paling banyak. Tapi banyak yang paling rugi. Tapi syariah itu adanya di mana? Ada pada akadnya. Saya sering contohkan, apa bedanya syariah dengan non syariah? Itulah bedanya antara orang yang menikah dengan orang yang kumpul sapi. Kumpul kebo maksud saya. Orang yang kumpul kebo itu mungkin uang belanjanya itu lebih banyak. Tanya teman-teman yang punya simpenan. Kalau simpanan itu di bank, kalau simpenan itu di daerah-daerah itu disimpan. Itu biasanya uang belanjanya lebih mahal. Kadang-kadang resikonya lebih banyak karena akan digugat atau diekspos. Ya. Ini lebih banyak resikonya. Tetapi orang yang menikah, bisa saja mereka juga tidak banyak ngasih belanja. Bahkan yang penting ada imamnya. Kayak ustadz ini kan sering diminta. Kiai saya ini cari suami, yang penting bisa jadi imam katanya. Saya bilang banyak bilang gitu. Yang benar-benar jadi imam kiai katanya. Tapi kalau saya sudah punya makmum saya bilang gitu. Tapi dia jawab lagi, makmumnya boleh lebih dari satu kiai katanya. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara berkenaan dengan di syariah itu ya pada akadnya itu orang menikah itu boleh hanya semalam tapi ada akadnya itu sah. Boleh juga
Beri uang belanjanya tidak banyak, tapi akadnya benar, itu sah. Tapi setelah akad sebenarnya diinginkan dari Islam, tidak cukup hanya formalitas itu, adalah konsekuensi dari akad adalah tanggung jawab membentuk rumah tangga. Tapi kok kenyataannya ada orang menikah hanya pergi dan tidak pernah bentuk rumah tangga. Apakah lebih baik orang yang kumpul kebo tapi sayang sama istri dan anaknya? Sama pasangannya, kira-kira mana yang lebih banyak? Ini yang menurut saya renungan pada kita di bulan Ramadan ini. Kita tidak cukup untuk syariah secara prosedural, tidak cukup dengan ya akad-akad yang rigid itu tidak cukup. Ternyata ada di atas itu dalam Islam, namanya adalah ihsan, akhlak. Ini belum dikampanyekan di dalam kerangka kita bersyariah dalam ekonomi, adalah akhlaknya berekonomi. Sehingga masih banyak ditemukan antar karyawan, antara perusahaan itu kejar-kejaran melebihi yang konvensional, rebutan nasabah. Dan dengan janji-janji yang lebih murah. Akhirnya apa? Namanya yang akadnya syariah, tapi substansinya masih kurang syariah, akhlaknya kurang syariah. Mungkin renungan ini yang perlu kita renungkan, mengapa literasinya sudah 43% atau 64%, tapi kok inklusinya kok masih di 13%. Berarti apa? Sedari awal kita katakan, kita ternyata masih banyak yang paradok dalam hidup ini. Berpuasa, tapi ternyata butuh makanan yang lebih banyak. Padahal seharusnya puasa itu tidak butuh makanan banyak. Kenapa? Makannya dari 3 kali jadi 2 kali. Hanya makan pada saat berbuka dan pada saat sahur. Tapi ternyata lebih. Setelah berbuka itu makan, mau tarawih makan, setelah tarawih makan lagi, mau tidur makan lagi. Pas bangun tidur sahur, pas mau imsak makan lagi. Ternyata yang biasanya makan 2 kali menjadi makan 5 kali. Oleh karena itu mari kita maksimalkan dalam puasa ini, mudah-mudahan mendapat Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah dengan perbedaan puasa yang Muhammadiyah itu memulai hari Rabu, NU dan sebagian Persis dan pemerintah hari Kamis, akhirnya kita tidak perlu ngintip malam-malam ganjil. Karena mungkin malam ini adalah malam genap bagi NU, tapi ganjil bagi Muhammadiyah. Jadi ini kayaknya ketawanya lebih banyak, mesti lebih banyak yang Muhammadiyah daripada yang NU ini. Jadi malam ini tidak perlu ngintip pada Ramadan ini kapan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar selamanya ada. Jadi cukup kita diperbaiki, makin ya hari makin diperbaiki. Nanti dengan sendirinya Lailatul Qadar itu datang, apakah ngikuti tanggalnya NU atau tanggalnya Muhammadiyah. Insya Allah akan datang kepada kita, dan tanda-tandanya kalau ada perubahan dalam hidup ini arah yang lebih baik secara mental, perilaku, berarti kita dapat Lailatul Qadar. Kalau ada di antara kita nanti yang klaim mendapat Lailatul Qadar tapi tak ada perubahan dalam hati dan amalnya, dia tidak dapat Lailatul Qadar, pasti ketemunya dengan Abdul Qadir. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.